penciptaan Allah kami taruh sepenuhnya. Jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati bersama saya katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih tentunya buat kesempatan terbaik sore hari ini bisa kembali dipercaya untuk berbagi berkat firman Tuhan di tempat ini. Saya mengajak kita semua untuk memperhatikan ayat atau nats yang akan menjadi pembahasan kita, yaitu di dalam kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan ini. Saya lebih dulu ayat yang genap dan diikuti oleh Bapak Ibu Saudara ayat yang ganjil. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Silakan. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percamburan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan menunjuk anggota Kristus menyerahkannya kepada percamburan. Sekali-kali Tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikat dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu beroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Atau tidak tahukah kamu bahwa ayat 20 sama-sama 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tema kita sore hari ini itu terambil dari ayat 20 bagian terakhir, yaitu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebelum Paulus memberikan sebuah pernyataan atau sebuah permohonan, permintaan untuk jemaat yang ada di Korintus itu memuliakan Allah dengan tubuhnya, Paulus mengulang-ulang di ayat-ayat sebelum yang kita baca hal-hal seputaran tentang percabulan. Ya saudara, kalimat atau kata tentang percabulan itu diulang-ulang Paulus beberapa kali di dalam teks yang tadi kita baca. Nah saudara, mengapa Paulus sebelum memberikan perintah atau mengajak atau memberikan pernyataan muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dia menyinggung persoalan tentang percabulan yang tadi saya katakan diulang-ulang dalam beberapa teks 1 Korintus 6 itu ayat 12 sampai 20. Ini disebabkan karena memang jemaat yang ada di Korintus itu, saudara, adalah jemaat yang masih berkecimpung di dalam yang namanya percabulan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perlu saya cerita sedikit tentang keadaan kota Korintus. Kota Korintus itu saudara adalah kota yang bukan hanya saja terkenal dengan penyembahan berhalanya. Karena di Korintus itu ada banyak kuil-kuil atau tempat-tempat penyembahan berhala.
Saudara, juga di Korintus itu ada satu tempat terkenal, namanya adalah Gunung Akrokorintus. Gunung Akrokorintus itu adalah gunung atau bukit yang mana di situ disediakan 1.000 wanita pelacur, saudara. Jadi kalau mereka merindukan kesuburan atau mereka merindukan curah hujan baik terjadi di Korintus, mereka rindu supaya panen hasil baik tahun ini, maka salah satu dewa mereka atau dewi mereka itu, saudara, itu adalah dewi kesuburan, Dewi Diana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beranggapan bahwa kalau mereka melacurkan diri mereka dengan 1.000 wanita yang disediakan di Bukit Akrokorintus itu akan mendatangkan kesukaan bagi dewi tersebut, sehingga akan mendatangkan berkat bagi mereka. Saudara, jadi orang Korintus itu yang namanya percabulan itu barang biasa. Bahkan mereka jadikan percabulan itu seperti makan sehari-hari. Ya, saudara lihat Paulus menyinggung di dalam ayat 13. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Jadi ibaratnya kebutuhan seks mereka itu, saudara, diibaratkan seperti kebutuhan makan. Ya. Jadi kalau tidak hubungan seks satu hari, itu sama keson makan satu hari. Ya, saudara bayangkan ini. Ini betul-betul gila seks tinggi. Ini betul-betul saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, orang-orang inilah yang kemudian Paulus nasihatkan mereka. Karena saudara, mereka sudah jadi Kristen. Mereka sudah jadi orang percaya. Bagaimana mungkin masih hidup di dalam percabulan? Hari Minggu pi gereja, saudara, lalu kemudian hari Senin sampai Sabtu hidup di dalam percabulan. Bagaimana saudara terkasih dalam Tuhan? Hidup di dalam Kristus tetapi juga hidup di dalam roh kenajisan, itu sesuatu yang impossible. Makanya Paulus memberikan nasihat bukan hanya saja dalam 1 Korintus 6, tapi di 1 Korintus 3, 1 Korintus 9, itu kita menemukan bagaimana Paulus itu menyoroti seputaran hal-hal yang berkaitan dengan seks atau berkaitan dengan cabul, perzinahan. Itu Paulus singgung berulang-ulang kali di dalam teksnya, supaya menjadi nasihat, menjadi teguran, menjadi peringatan buat anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang ada di Korintus, supaya mereka mengerti arti beribadah, arti memberi hidup kepada Tuhan yang sesungguhnya itu seperti apa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan hari ini kita semua juga membaca teks ini untuk diingatkan, ya, supaya ibadah itu bukan hanya sekedar datang gereja, datang persekutuan, menyanyi lagu, ya saudara, lalu kemudian mempersembahkan persembahan atau mendengar firman, tetapi rupanya ibadah itu berkaitan erat dengan semua perilaku kehidupan kita. Ibadah itu berkaitan erat dengan semua tindak tanduk kita. Dengan kata lain, kalau tindak tanduk kita, perilaku hidup kita itu, saudaraku, tidak jalan lurus, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dalam konteks ini jemaat Korintus hidup dalam percabulan, ya, itu mereka menjadi tidak layak dalam mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan atau memberi hidup mereka kepada Tuhan dalam memuliakan Allah. Ini berlaku untuk kita semua, bukan hanya saja dosa percabulan, tapi dosa apapun, saudara, itu akan menajiskan seseorang, dan itu membuat apa yang kita lakukan di hadapan Allah, ibadah-ibadah kita itu menjadi sesuatu yang juga tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya kalau saudara membaca dalam kitab Pengkhotbah mengatakan begini, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Tuhan. Ya, maksudnya apa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu bukan berarti botong pi gereja itu botong loti sepanjang jalan supaya botong jangan terantuk di tengah jalan, bukan. Tapi maksudnya adalah langkah itu bicara soal seluruh kehidupan kita, sistem hidup kita, perilaku kita setiap hari. Kita mesti jaga baik-baik. Ya.
Di bagian lain Yakobus juga mengatakan, saudara lihat teks ini, pasal 4, mulai dari ayat yang ke-6, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 6. Ya, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat yang ke-7, saudaraku. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ingat ayat 6 bicara soal kasih karunia. Ayat 7 bicara soal bagaimana kita diminta tunduk kepada Allah, lawan setan. Lalu kemudian ayat 8, perhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mendekatlah kepada Allah. Nah ini ada kolerasinya ini ya saudara. Jadi sebelum mendekat kepada Allah, di ayat yang ke-7 sudah dibicara tunduk dulu kepada Allah. Taat dulu kepada Allah. Lawan setan dulu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dekat kepada Allah. Dan menarik ketika dia katakan mendekat kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Ada kalimat perintah yang hampir mirip dengan ayat yang sebelumnya. Ayat yang ke-7. Tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Ini bicara tentang, saya ulang lagi, sikap kita, perilaku, tindakan kita. Itu mempengaruhi kedekatan kita dengan Allah atau pengiringan kita, ibadah kita, memuliakan Allah. Itu sangat berkaitan erat. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan tidak boleh lupakan ini. Ya. Jadi memang Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, tetapi Allah yang juga penuh kedisiplinan. Saya ulang ya. Allah itu punya kasih yang besar, tapi Allah itu memberikan yang namanya kedisiplinan. Kadang-kadang orang yang pikir Allah itu kasih sampai lupa kedisiplinan Allah. Sehingga saudara yang terkasih orang anggap enteng. Ya, orang bilang sudah Tuhan mengasihi kita. Apapun keadaan kita Tuhan terima. Ya memang Tuhan terima. Tapi kalau lu belajar disiplin itu bahaya sekali. Ini saya kasih contoh jemaat yang ada di Korintus tadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jemaat Korintus ini jemaat yang sudah alami kasih Tuhan. Jemaat Korintus ini jemaat yang sudah mengalami kasih setia Allah. Mereka juga dipanggil keluar. Mereka juga kalau saudara baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-1. Itu disebut dengan orang-orang kudus. Yang dimaksud apa kudus itu? Artinya dipisahkan dari kata hagios. Bahasa Yunani. Itu artinya dipisahkan dari dunia. Tuhan pisahkan kita. Tuhan kasih kita saudaraku kekhususan untuk menjadi anak-anaknya. Itu tidak berarti bahwa kemudian kita menganggap rendah kasih setia itu. Tapi kita mesti masuk di dalam kedisiplinan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebab kalau orang hanya melihat satu sisi kasih Allah, maka saudara ketika kasih Allah itu dikedepankan dan kemudian mengabaikan tentang kedisiplinan Allah, maka orang akan hidup sembarangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya jangan heran ada banyak orang Kristen ya, saudara, mereka pergi gereja tapi mereka tidak pernah hidup disiplin. Nah, jangan heran banyak orang pergi ibadat tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan rohaninya itu berantakan. Padahal sudah Kristen itu bertahun-tahun, bukan 1-2 hari. Ya. Sejak itu gereja Kota Kupang berdiri, dia punya nenek moyang sudah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang dirikan tuh gereja sampai di dia sudah bertobat. Itu karena orang mengabaikan satu sisi yang namanya kedisiplinan Allah. Nah karena itu surat Korintus kalau saudara baca, mulai dari pasal 1 sampai pasal terakhir, itu isinya tuh disiplin. Isinya tuh kedisiplinan. Sampai Paulus ini bilang begini dalam surat 2 Korintus sambungannya. Saudara, dia bilang kalau kamu terima suratku itu mungkin kamu berduka cita. Tapi duka citamu itu akan mendatangkan pertobatan. Kenapa Paulus bilang berduka cita dapat itu surat 1 Korintus? Karena dia isi itu hanya kedisiplinan, isi teguran, isi hanya omong yang saudaraku bongkar-bongkar yang tidak baik. Makanya Paulus bilang kamu kalau baca sepung surat 1 Korintus itu mungkin kamu sedih, kamu berduka cita, kamu menangis, kamu hati tak tusuk. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi itu mendatangkan pertobatan. Dan itu pertobatan yang sesuai dengan kehendak Allah.
Nah karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita kalau baca surat 1 Korintus dan dengar khotbah dari 1 Korintus itu mesti siap dada kuat. Ya, karena ini bicara soal kedisiplinan yang mana akan menyatakan betul-betul apa yang tidak benar, apa yang tidak beres, apa yang salah dia bongkar. Saudara terkasih dalam Tuhan. Itu kitab 1 Korintus. Nah, mari kita lihat saudara dalam 1 Korintus 6 ini. Karena adanya ini percabulan, mereka memuliakan Allah menjadi tidak tepat. Paulus tadi saya katakan kasih nasihat-nasihat. Nah, nasihat-nasihat ini menolong kita juga untuk dapat memberi persembahan yang terbaik atau memuliakan Allah dengan tubuh kita. Nah, apa saja isi nasihat itu? Mari kita sama-sama perhatikan. Yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau mulai dengan ayat yang ke-12 terlebih dahulu. 1 Korintus 6 ayat 12. Ya, jemaat, mari kita baca ulang teks ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi Paulus bilang segala sesuatu itu halal, tetapi ada kata tetapi, bukan semuanya berguna. Saya selalu memberitahu saudara yang terkasih dalam Tuhan dalam khotbah-khotbah saya, bahwa ingat kata penghubung yang namanya tetapi itu selalu memberi nilai saudaraku yang awal itu lebih tinggi daripada yang sesudahnya. Jadi saudaraku yang sesudahnya itu membuat yang sebelumnya nilai tinggi itu jadi rendah. Karena kalimat sesudah tetapi itu merendahkan yang tadi tinggi itu. Nah udah lihat dikatakan ini. Segala sesuatu halal tapi bukan semuanya berguna. Jadi yang halal itu yang semua itu mesti diseleksi lagi. Ternyata di balik semua yang halal itu ada yang namanya berguna dan ada yang tidak berguna. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian dikatakan lanjut. Setelah dia mengatakan bukan semuanya berguna, lalu ada kalimatnya, aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Maksudnya adalah, kalau kita sudah tahu mana yang tidak berguna dan mana yang berguna, maka kita tidak boleh lagi memberi diri kita diperhamba oleh sesuatu yang dimaksud tentu yang tidak berguna itu. Tahu-tahu itu sudah ada guna. Tapi kok masih mau memperhamba diri kepada itu? Atau mau diatur, mau diperintah oleh yang tidak berguna itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah inilah yang terjadi di jemaat Korintus. 1 Korintus pasal 3. Tadi saya sudah sebut. Paulus sudah singgung soal perzinahan, soal percabulan. Ya. Saudara terkasih di dalam Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-13 mulai. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 3. Sabar, saya ingat ini ayat dulu. Itu ayat berapa? Ya. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Ya, 16. 1 Korintus 3 ayat 16, 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika, ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Saudara terkasih dalam Tuhan, kata kudus di dalam teks ini tentu ini tadi saya singgung. Saudara, itu berkaitan dengan yang namanya sudah dipisahkan. Kalau kamu dulu memang hidup di dalam percabulan karena daerahmu itu daerah percabulan, sekarang kamu sudah dikuduskan, dipisahkan dari daerah percabulan itu. Itu artinya Tuhan tahu bahwa yang cabul itu tidak baik, yang cabul itu tidak berguna, yang cabul itu tidak ada manfaatnya, makanya dia pisahkan kamu. Kalau ada manfaat tidak mungkin dia pisahkan kamu dari yang najis, yang kotor. Saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Itu tidak mungkin. Nah, sekarang kenapa kamu lagi kembali ke situ? Sekarang kenapa kamu kok pilih lagi hal yang tidak berguna itu? Kalau kita kaitkan dengan 1 Korintus 6 tadi ayat yang ke-12. Kalau sudah tahu itu tidak berguna sehingga kamu dikeluarkan. Sudah tahu itu tidak baik makanya kamu dipisahkan. Lalu kenapa sekarang kamu kembali lagi ke situ? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jawabannya sederhana. Karena mereka tidak mengendalikan diri. Saudara, orang kalau tahu hal ini berguna, tidak berguna, dia pilih tidak berguna, itu karena dia tidak mengendalikan diri. Loh, kalau kamu mengendalikan diri seharusnya kamu pilih yang berguna dong. Tapi karena kamu tidak mengendalikan diri, yang berguna kau soa, yang tidak berguna juga kau soa semua. Nah, itu saudara, bahasa yang lebih kasarnya alias rakus, fafak habis semua. Saudara yang terkasih, ya. Sudah tahu-tahu diperiksa dokter, ya tuh, dokter bilang kamu darah tinggi, jadi tidak boleh makan daging babi, ya saudara. Saudara, sudah tahu-tahu diperiksa dokter kolesterol karena itu tidak boleh makan daging sapi dan segala macam yang akan membuat kamu kolesterol naik, termasuk seafood dan lain sebagainya itu, ya saudara. Tapi dia bilang di dalam nama Yesus aku berkata, nah ini kan lufoe berat. Kadang-kadang orang Kristen tuh begitu. Dia tidak bisa tahu yang mana yang berguna, mana yang tidak. Semua dia bilang halal habis, dalam nama Yesus halal semua. Saudara, kita namanya orang tidak mengendalikan diri. Kalau kita mengendalikan diri, kita tahu mana yang berguna bagi kita dan mana yang tidak berguna bagi kita. Saudara, oh kalau saya makan daging babi tidak berguna. Karena begitu saya makan darah naik, itu berarti tidak berguna. Orang kan makan tuh untuk kesehatan. Ini bukan makan, ini makan untuk sakit. Saudara yang terkasih, itu berarti kan tidak ada guna. Nah, karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mau memuliakan Allah, ya, ingat, kita mesti bisa menguasai diri kita lebih dulu. Sebab kalau kita tidak menguasai diri kita, maka yang berguna pun kita anggap tidak ada guna. Yang berguna kita anggap tidak ada guna, yang tidak ada guna kita bisa jadikan guna. Saudara, itu karena tidak ada pengendalian diri. Makanya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ini, ayat yang ke-12, kata berguna yang dipakai itu dipakai kata simpero dalam bahasa Yunani. Itu artinya bukan hanya berguna bagi diri sendiri, tapi berguna bagi orang lain. Nah, jadi saudara, saya ini tegur orang yang isap rokok ini ulang-ulang. Ya. Tapi dia bilang begini, doi bepung. Ya saudara, ada yang lebih sadis, sudah bilang, kok mati beta yang mati mah. Ya saudara, jadi dia tidak mau tahu. Ya saudara, padahal dia isap rokok 1 batang, itu saudara bukan hanya merusak dirinya, tapi merusak orang yang ada di sekitarnya. Nah, tapi orang ini kan tidak mau pusing. Dia tidak mau tahu, saudaraku, entah itu berguna bagi orang lain atau tidak, dia tidak mau tahu. Pokoknya yang penting dia bisa nikmati saja. Yang penting dia happy-happy saja. Saudara, orang seperti ini tidak bisa mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan bagi nama Allah. Sebab standar mempersembahkan tubuh kita, Roma 12 mengatakan begini. Saudara lihat ini ayat. Roma 12 ayat 1. Kitab Roma 12 ayat 1. Mari kita baca. Roma 12 ayat 1. Ya, jemaat 1, 2, 3. Saudara lihat di situ. Ada hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi bicara soal berkenan, salah satu syaratnya itu mesti berguna bagi orang lain. Ya. Jadi kalau kita ibadah tapi potong soalnya berguna bagi orang lain, justru bikin sial orang lain, bikin celaka orang lain, bikin susah orang lain, maka itu bukanlah memuliakan Allah. Makanya saya ulang lagi, Paulus bicara soal hal berguna,
itu dengan maksud supaya hidup kekristenan ini bisa mengendalikan diri. Saudara lihat, saya bandingkan dengan 1 Korintus 10 ayat 23. Mari kita lihat saudaraku. 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. 1 Korintus 10 ayat 23. Mari kita baca. 1, 2, 3. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Kalau tadi saudara baca 6 ayat 12, dia bilang berguna itu saudaraku dikaitkan dengan halal. Sekarang benar dikaitkan lagi dengan berguna. Jadi yang benar juga belum tentu berguna. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada halal benar tetapi itu belum tentu berguna. Nah, lanjut 1, 2, 3. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi berguna di sini itu berkaitan dengan membangun. Nah, kata yang sama dipakai oleh Paulus yaitu kata simpero. Artinya sesuatu yang kita lakukan benar itu harus berdampak bagi orang lain, berguna bagi orang lain, membangun orang lain. Itu baru yang namanya memuliakan Allah. Lihat ayat 31, 1 Korintus 10. Di ayat 31 dikatakan begini, 1 Korintus 10 ayat 31. Ya, 1, 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk jadi kalau mau lakukan semua untuk kemuliaan Allah, standarnya adalah mesti berguna bagi orang lain. Standarnya bukan hanya benar, standarnya bukan hanya halal, tapi itu berguna bagi orang lain atau tidak. Kalau tidak berguna, maka apapun yang saudara lakukan tidak memuliakan Allah. Saya selalu beri contoh, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau saya besok cat rambut warna hijau, lalu minggu depan saudara saya diminta lagi untuk khotbah di tempat ini dengan rambut warna hijau. Saudara, rambut warna hijau itu berdosa atau tidak? Saya tanya, dosa atau tidak? Tidak dosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi begitu saya datang dengan rambut warna hijau, ada orang, kelompok orang tertentu yang mengatakan is okay, no problem. Ya saudara, Pak Pendeta Eben sekarang lagi, ya saudara, ya lagi gaul-gaulnya. Ya mungkin yang begitu dia aman saja. Tapi kalau ada yang syak, yang merasa saudara yang terkasih dalam Tuhan, Pendeta Eben mulai keduniawian. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka sepanjang saya khotbah itu dia hanya pergumulan di dalam nama Yesus saja. Ya saudara, dia pasti tidak suka lihat saya. Bahkan mungkin tidak ada satu ayat pun yang dia simpan waktu saya khotbah, karena bagi dia lihat saya itu sudah keduniawian. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi memang itu tidak salah. Saudara, itu memang halal, tapi persoalannya tidak berguna bagi orang lain. Tidak membangun orang lain, maka itu jadi soal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini yang kita perlu sama-sama pikirkan. Kadang-kadang kita jadi orang Kristen yang ego. Dan itu karena kita tidak mengendalikan diri. Karena kita tidak pikir orang lain. Kita hanya pikir diri kita sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Apalagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, ini memang tidak salah juga. Kadang-kadang ya kita makan di restoran, kita foto, ya kemudian kita unggah, ya saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu apakah dosa? Tidak dosa. Tapi itu berguna atau tidak? Membangun orang lain atau tidak? Saya bilang lagi, ada orang yang bisa menerima baik, tapi ada orang yang bisa tidak terima baik. Dan itu berdampak sekali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terutama kami yang pendeta, pelayan Tuhan. Saudara, ya saya ini dapat banyak cerita, saudara, dari jemaat, saudara, dari orang-orang di sekitar. Bilang, Bapak, habis hari Minggu ya ibadat, pendeta-pendeta semua
dengan para pengerja ya saudara, pergi ke restoran lalu makan daging sei di aroma ya. Lalu kemudian foto unggah ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sementara di saat yang sama ada jemaat mungkin yang dalam keadaan susah, tidak ada beras di rumah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia berteman juga dengan si pendeta di Facebook. Kan itu jadi soal saudara. Dia mungkin tidak protes, tapi dia bilang kayaknya saya pun uang perpuluhan ini yang ada makan tak. Saudara, karena dia mulai pikir miring begitu, saudara, dia bilang bulan depan beta terima gaji, besok kasih perpuluhan lagi daripada beta kasih dong makan tiap minggu di restoran. Nah saudara lihat, ada hal-hal yang kelihatannya ya tidak salah, tapi itu kadang-kadang bisa jadi batu sandungan bagi orang lain. Nah hidup kekristenan ini memang saudara butuh yang namanya pengendalian diri. Saudara, butuh yang namanya pengendalian diri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pendeta itu apalagi saudara. Kalau kurus kadang-kadang dibilang kasihan ini pendeta. Ya saudara. Kayaknya dia puasa tiap hari. Ya saudara. Sampai badan tidak naik-naik. Kalau perut subuncit sedikit dong bilang, woi dia makan doi gereja. Ya saudara lihat, itu tuh serba salah. Jadi lu gemuk salah, lu kurus salah, itu bahaya saudara. Jadi memang hidup kekristenan itu butuh betul-betul. Makanya Paulus itu saudara, dalam segala hal dia berusaha betul. Ya saudara. Nah ini kita memang mesti meminilisir ya hidup kita. Tiap hari belajar untuk mengendalikan diri. Belajar saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau tidak bahaya sekali. Hidup kekristenan ini saudara. Itu bisa berdampak bagi orang lain. Muliakanlah Allah. Makanya Yesus pernah berkata begini kepada murid-murid. Yohanes 15 ayat 8. Mari lihat teks ini. Yohanes 15 ayat 8. Jemaat saya minta nanti membaca teks ini. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara lihat itu kalimat jelas, berbuah itu bicara soal berguna. Jadi kalau kita berbuah banyak itu memuliakan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya hidup ini sekali lagi butuh yang namanya mengendalikan diri. Sebab waktu kita mengendalikan diri, saya ulang, kita bisa memilah mana hal yang berguna, mana hal yang tidak berguna, mana yang membangun orang lain, mana yang bermanfaat bagi orang lain. Itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan akan membuat nama Tuhan dipermuliakan. Sebab kalau kita berbuah banyak, artinya kalau kita berguna bagi orang lain, karena buah itu kan orang nikmati, orang rasakan, maka saudara itu akan memuliakan Bapa di sorga. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan boleh rajin ibadah, tapi ingat mengendalikan diri. Ya saudaraku, makanya kalau ada masalah orang Kristen jangan gampang cepat naik status. Ya saudara, jangan curhat di status. Itu kenapa? Karena kita sedang berpikir berguna atau tidak, membangun atau tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya itu penting sekali bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Sebab kalau tidak demikian, maka kita tidak bisa memuliakan Allah. Ya, karena kita tidak berdampak bagi orang lain. Yang kedua, nasihat Paulus. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 13. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat yang ke-13. Bersama-sama kita baca 1, 2, 3. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Perhatikan, tubuh untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Itu ayat 19. Saudara yang terkasih, saya mau
gabungkan dua ayat ini. 1 Korintus 6 ayat 19. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi ayat itu berkata dengan jelas bahwa saudaraku, tubuh kita ini milik Tuhan. Ya, tubuh kita ini untuk Tuhan tadi dikatakan ya. Dan Tuhan untuk tubuh kita. Kenapa Tuhan untuk tubuh kita? Karena Tuhan dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 1 Korintus 3 ayat 16 tadi, bahwa di dalam diri kita ini, dalam tubuh kita ini berdiam Roh Kudus. Roh Allah, berarti tubuh kita ini memang untuk Tuhan. Makanya Allah berdiam di dalam diri kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Allah tidak berdiam di tempat tertentu, bukan di gedung tertentu. Allah itu berdiam di dalam diri kita, tubuh kita ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya kalau tubuh kita tidak kudus, itu sama saja dengan kita mengusir Tuhan dari dalam diri kita. Atau kita itu menolak Tuhan dari dalam diri kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita menolak Tuhan dari dalam diri kita, bagaimana kita memuliakan Tuhan? Tuhannya tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda pergi gereja tapi Tuhannya tidak di gereja, Tuhannya itu di dalam dirimu. Saudara, karena kamu ada di dalam gereja dan Tuhan ada dalam dirimu, maka Tuhan hadir di gereja itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya sebelum bertobat, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya di gereja karismatik. Ya, saudara, gereja yang orang bilang orang apa baru masuk saja itu rasa-rasa, katanya begitu. Saudara, saya tidak rasa. Iya. Semua orang menangis, air mata mengalir, saya tidak menangis juga. Saudara terkasih, karena apa ya? Karena memang Tuhan tidak di dalam saya. Tuhan jauh dari saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena tubuh saya bukan milik Tuhan waktu itu, milik setan. Yang ada dalam diri saya bukan roh Allah, roh yang lain. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka ibadah pun percuma, menyanyi pun percuma. Saudara, karena memang Tuhan tidak ada dalam diri saya. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus ingatkan kepada jemaat Korintus, oh, kamu mau memuliakan Allah, tapi tubuh kamu milik siapa? Sudah milik Tuhan atau kamu masih milik itu perzinahan? Milik itu percabulan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-6 itu, saudara. Saya bacakan buat kita ya. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-15. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak dong. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikat dirinya pada percabulan itu menjadi satu dengan tubuh, menjadi satu dengan dia. Ya saudara, sebab demikian kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Jadi kalau kamu ikat diri kamu dengan percabulan, perzinahan, ya kamu jadi satu dengan itu. Kebalikannya, kalau kamu ikat diri kamu dengan Tuhan, ya kamu menjadi satu dengan Tuhan. Ikat diri dengan dosa, jadi satu dengan dosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah karena itu, sebelum muliakan Tuhan, mesti cek baik-baik. Tuhan ada dalam ketempuh hidup kosone. Kalau Tuhan sudah ada, sudah bisa. Biar potong gargantang lebar-lebar, saudara, menyanyi mau sol, mi, fa, sol, do, kiri kanan juga tidak ada guna. Itu seperti bangsa Israel dalam Injil Markus pasal 7 ayat 7, saudara, dan Matius 15 ayat berapa lagi? Itu katakan bahwa kamu memuliakan aku dengan bibirmu tapi hatimu jauh daripadaku. Saudara, maksudnya Tuhan tidak ada dalam mereka hidup. Jadi mau batareak juga sama sah. Mau haleluya, 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 haleluya. Ya sudah. Ada orang bilang, "Wih, waktu kau dengar kau tempuh bulu badan merinding." Ya sudah. Itu karena dia punya suara yang bikin lu merinding. Ya.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbeda. Makanya ingatlah baik-baik saudara, ibadat itu akan menjadi sesuatu yang memuliakan Allah jikalau Tuhan hadir dalam hidup kita. Kalau Tuhan tidak hadir dalam ini hidup, percuma, sia-sia. Ya. Makanya saudara, bagaimana Tuhan bisa hadir? Kita mesti hidup kudus di hadapan Allah. 1 Tesalonika 4 ayat 6. Perhatikan ini. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ya, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Ya, ini ayat berapa nih? Betul. Ayat 7. Langsung ayat 7 saja. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Ayat 1 2 3. Allah 8. Karena itu ya, jadi kalau menolak hidup kudus itu menolak Roh Kudus yang ada dalam diri. Kalau menolak Roh Kudus yang ada dalam diri, berarti saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita menyanyi tong kosong bunyi nyaringnya. Ya. Kita memuliakan Allah tapi Allah tidak ada di dalam kita. Allah jauh dari kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu saya ulang lagi, ingat baik-baik, serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Ya, serahkan hidup kita kepada Tuhan untuk menjadi bagiannya Tuhan. Saudara perhatikan ayat di dalam kitab Roma 6 ayat yang ke-13. Mari kita lihat ayat ini. Kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Oke, 1 2 3. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Serahkan kita punya tubuh kepada Tuhan, ya. Jadi jangan lagi seperti dulu serahkan kepada dunia. Itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, dunia pakai terus untuk kejahatan, untuk hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi sekarang serahkan anggota-anggota tubuh kita supaya dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Artinya Allah di dalam diri saudara dan saya, sehingga tangan saudara itu akan diangkat untuk memuliakan Allah. Kaki saudara akan dipakai untuk memuliakan Allah. Pikiran saudara akan dipakai untuk memuliakan Allah. Semua yang ada dalam diri saudara akan pakai untuk memuliakan Allah. Kalau Allah yang ada di dalam diri saudara. Tapi kalau Allah belum dalam diri saudara, ya ibadah-ibadah. Tapi tidak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, justru jadi batu sandungan. Karena saudara, orang-orang yang menyerahkan tubuhnya untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya itulah seperti jemaat Korintus. Hari Minggu pergi gereja, Sabtu naik Akro Korintus. Saudara, kalau di Kupang, hari Minggu dia pergi gereja, hari Sabtu, Jumat, Senin, KD. Nah itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu bahaya sekali. Ya, karena itu anak-anak Tuhan, ingatlah baik-baik. Tubuh untuk Tuhan. Ya. Kita sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Serahkan hidup kita sama Tuhan. Amin. Ya, serahkan semuanya. Apapun yang ada dalam diri saudara, serahkan semua. Tangan, kaki, otak, pikiran, semua serahkan sama Tuhan. Tuhan pakai ini semua. Ya. Pakai ini semua untuk Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya orang kalau masih hidup di dalam dosa, kita minta untuk terlibat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, susah minta ampun. Susah. Saudara, kita mau pakai dia pun talenta untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, susah. Kita mau pakai dia pun ide untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, susah. Kok dia belum serahkan dia pun hidup di Tuhan Allah. Ya. Makanya Paulus ketika bicara soal persembahan hidup, saudara, dia kaitkan dengan pertobatan. Lihat 1 Korintus Roma 12 tadi. Tadi kita sudah baca ayat 1, sekarang kita pindah di ayat 2. Ya. Roma 12 ayat 2. 1 2 3.
Jadi ayat 1 bilang persembahan tubuh, tapi ayat 2 kasih ingat ya, tidak boleh serupa dengan dunia. Ya, harus berubah, harus bertobat. Ya, sebab kalau tidak bertobat berarti akan jadi seperti tadi saya bilang, tubuh untuk dunia. Ya, semua kita pakai untuk dunia, lalu kita mau pakai untuk Tuhan bagaimana? Itu sesuatu yang tidak mungkin. Ketiga, terakhir, mari kita lihat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa yang bisa membuat saudara dan saya memuliakan Allah dengan tubuh kita? Ingat, satu, waktu kita mengendalikan diri kita, ya, mau berguna, bermanfaat bagi orang lain. Dua, ingat, waktu kita mau hidup kudus benar di hadapan Tuhan, supaya hidup kita, tubuh kita ini kita persembahkan untuk Tuhan, Tuhan untuk tubuh kita. Dan yang terakhir, saudara, ayat 14 1 Korintus 6, mari kita lihat. 1 Korintus 6 ayat 14. Ya, bersama-sama kita baca. 1, 2, 3. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Yang terakhir, yang ketiga, saudara bisa memuliakan Allah lewat hidup saudara dan saya jikalau kita mengalami yang namanya kuasa kebangkitan. Kalau kita tidak mengalami kuasa kebangkitan, tidak bisa. Jadi satu, ingat, pikir dulu hal-hal yang berguna, bermanfaat bagi orang lain. Dua, bertobat sungguh. Tapi ketiga, ingat, mesti hidup di dalam kuasa kebangkitan. Kenapa kuasa kebangkitan itu penting? Karena saudara, kuasa kebangkitan itu semacam vitamin atau boleh saya katakan doping, ya, yang membuat kita itu tetap punya semangat, punya roh, punya saudara gairah. Jadi saudara, kita ini akan tetap konstan, tetap pada komitmen kita. Kita tidak akan saudara sebentar naik, sebentar turun, sebentar semangat, sebentar lemah, sebentar sungguh-sungguh, sebentar kurang lagi. Itu karena orang tidak hidup dalam kuasa kebangkitan. Sebentar memuliakan Allah, sebentar memuliakan setan. Tidak bisa. Orang Kristen harus hidup dalam kuasa kebangkitan Allah. Kalau mau saudara saya mempersembahkan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali, maka hiduplah di dalam kuasa kebangkitannya. Mengapa? Karena kita terbatas. Kita saudara yang terkasih dalam Tuhan ini ada waktu di mana kita akan mengalami keletihan. Ada waktu di mana kita akan mengalami banyak masalah, tekanan hidup. Tapi kuasa yang bekerja dalam diri saudara dan saya, itu yang akan memampukan membangkitkan kita. Sehingga kita tidak lemah, sehingga kita tidak kendor, kita tidak tidur dalam putus asa, kecewa kita. Tapi kita akan terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Itu karena ada kekuatan kuasa kebangkitan Allah. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya setelah Yesus bangkit dia naik ke sorga, dia berikan kepada kita Roh Kudus. Kuasa itu bekerja untuk membangkitkan kita terus menerus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali kepada 1 Roma pasal yang ke-12. Sudah lihat, setelah Paulus bicara ayat 1 persembahkan tubuh saudara, ya. Lalu ayat yang kedua dia bicara soal pertobatan kita. Lalu sudah nanti perhatikan mulai ayat yang keempat dan seterusnya. Dia bicara tentang karunia-karunia itu. Dan dia tutup dengan satu pernyataan di ayat yang ke-11. Perhatikan ini. Saudaraku, Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Muliakanlah Tuhan. Sekali lagi dengan 3 nasihat yang tadi kita sudah belajar dari 1 Korintus pasal 6. Kalau kita lakukan ini, saya percaya saudara, hidup kita tiap hari pasti memuliakan Allah. Karena begitu bangun pagi, mulai pikir, beta mau bikin yang berguna bagi orang lain. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bikin apa-apa mesti pikir ini berguna, tidak bermanfaat untuk orang lain, tidak membangun orang lain, tidak jadi berkat buat orang lain atau tidak. Pikirkan itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, tentu saudara yang terkasih, kita butuh kekuatan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Ya, Roh Tuhan, kuasa kebangkitan Allah itu bekerja dalam hidup kita semua. Lalu yang kedua, setiap hari pikirkan, ya, saudara, bagaimana saya harus hidup hari ini kudus, benar. Perkataan saya kudus, tingkah laku saya kudus, itu kita mesti terus hidup di dalamnya. Saya ulang lagi, tentu dengan kekuatan Roh Tuhan. Kita tidak mungkin bisa hidup kudus kalau bukan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita.
Karena itu saudaraku, kuasa Allah itu kiranya menjadi bagian atas hidup kita semua. Amin. Sama-sama kita katakan, muliakan Allah dengan tubuhmu. 1, 2, 3. Sekali lagi, muliakan Allah dengan tubuhmu. Bilang samping kiri kanan, pikirkan yang berguna. Ya, amin ya. Jadi pikir baik-baik, saudaraku. Ibu-ibu, kalau mau pakai yang antik-antik, mesti pikir baik-baik. Saudara, itu pikir baik-baik. Semua mesti pikir baik-baik semuanya, ya, supaya jadi berkat bagi orang lain. Amin, saudara. Ya, kiranya Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Mari satu pujian kita bersyukur buat firman Allah.